Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Soradita. Dua menu makan bergizi gratis menjadi penyebab keracunan massal yang dialami 213 orang di kota Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan hasil uji laboratorium sampel menu MBG pada Senin 12 Mei, dua menu makanan dipastikan mengandung bakteri. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, mengatakan bakteri yang terkandung dalam dua menu makanan tersebut adalah bakteri E. coli dan Salmonella. Bakteri E. coli dan Salmonella ini didapat dari dua jenis makanan yang disajikan kepada siswa. Bakteri ini akhirnya menyebabkan 213 siswa mengalami gejala keracunan, mulai dari muntah-muntah hingga diare. Untuk makanannya sendiri yaitu telur ceplok saus barbeque dan tumis tahu tauge. Telur dimasak pada malam hari dan didistribusikan kepada siswa pada siang hari. Makanan ini dimasak di dapur sekolah Bosowa Bina Insani Kota Bogor. Sebanyak 13 sekolah dilayani oleh dapur Bosowa ini. Dedi belum memastikan apakah kesalahan terjadi pada proses memasak atau proses distribusi makanan hingga konsumsi. Meski demikian, dapur sekolah Bosowa Bina Insani Kota Bogor masih beroperasi untuk memasak dan mendistribusikan MBG. Dapur ini diawasi ketat oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Pemkot pun meminta agar pengelola dapur memperhatikan standar operasionalnya dengan baik agar kasus ini tidak terulang kembali. Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemkot menanggung semua biaya pengobatan siswa yang keracunan. Dede berharap ke depannya keracunan MBG tidak akan terjadi kembali di Kota Bogor. Dapur-dapur MBG yang beroperasi di Kota Bogor harus memperhatikan standar operasionalnya dengan baik. Tadi pagi saya menerima hasil pemeriksaan dari Labkesda Kota Bogor terkait beberapa sampel pemeriksaan antara lain ya, sisa makanan yang pada saat kejadian terjadinya keracunan itu masih tersisa. Yang pertama ada mulai dari nasi, kemudian ceplok telur, kemudian juga tahu dan juga toge tumis, serta beberapa bahan lainnya. Nah, dari hasil pemeriksaan lab yang sudah kita lakukan kurang lebih hampir 4 hari terakhir, karena menunggu proses pengayaan dari bakteri ya, kalau tidak salah begitu ya, saya tidak terlalu paham soal medisnya, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa beberapa bahan itu ternyata mengandung bakteri coli dan salmonella. Ya, bakteri coli dan salmonella ini didapat dari dua jenis makanan yang disajikan kepada siswa yang mengakibatkan lebih dari 200 siswa terdampak. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk pemeriksaan lainnya tambahan berupa air juga kita periksa, kemudian juga ada pemeriksaan langsung kepada tubuh ya dari siswa yang harus kita periksa lebih mendalam, itu hasilnya mungkin baru kita peroleh sore ini. Nah, tetapi kesimpulan sementara yang bisa kami sampaikan di sini bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri coli dan juga salmonella yang kami duga ya, atau dari hasil lab itu memang sampelnya kami peroleh dari SPPG bersangkutan. Nah, jadi untuk itu tentu pemerintah Kota Bogor, di mana siswa-siswi ini kan berada di bawah pengampuan dari pemerintah Kota Bogor, tentu meminta ya ke depan peristiwa seperti ini, kejadian seperti ini tidak terjadi. Kemudian kita juga meminta mungkin SOP-nya lebih diperketat lagi, dan termasuk juga pengawasan. Jadi jangan kemudian dianggap sepele, karena ini betul-betul kalau menurut kami ini sesuatu yang sangat serius, mengingat pada saat terdampak ya, pada saat anak-anak ini terdampak dengan adanya dugaan keracunan makanan, maka pemerintah Kota Bogor harus ikut serta terlibat terutama di dalam penanganan medisnya. Kami mengeluarkan kondisi KLB atau
kejadian luar biasa pada hari Kamis adalah bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan medis di rumah sakit seluruh Kota Bogor itu bisa ditangani melalui anggaran APBD Kota Bogor. Jadi dari sumber anggaran biaya tidak terduga. Nah, artinya ini memang jadi tanggung jawab kita bersama, ke depan harus kita perbaiki dan jangan sampai terjadi lagi. Karena ini betul-betul kalau menurut kami sih ini harus menjadi perhatian dan concern kita bersama. Pak, izin Pak, kalau untuk bakteri coli salmonella ini dapatnya dari mana Pak? Yang pertama dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbecue, ya. Yang menurut data yang kita peroleh, memasaknya itu kurang lebih di malam harinya, ya, dan kemudian didistribusikannya baru di siang harinya. Jadi mungkin ini ada masalah SOP, bisa juga mungkin kami kan tidak terlalu detail sampai ke siapa distributornya, bagaimana kondisi telurnya dan sebagainya. Tetapi intinya bakteri ini datang dari ceplok telur yang dikasih bumbu barbecue. Kemudian yang kedua ada tumis tahu dan toge yang juga terindikasi mengandung salmonella. Ya, jadi ada 2 salmonella dan bakteri coli ini kita peroleh dari 2 jenis makanan yang kita periksa. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.